Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Advin Adluhumo. Sekarang nomor 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 12 ya. Ma nafa'al qalba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tidak berdampak kepada hati, tidak bermanfaat, tidak memberi manfaat kepada hati syai'un sesuatu, mithlu uzlatin seperti uzlah. Uzlah ini mengasingkan diri. Yadkhulu yang masuk biha dengan uzlah itu midana fikratin, wilayah pemikiran, wilayah pemikiran. Nah, ini kalau di dalam kitab apa namanya Azkiyah itu, wal uzlatul aula idza fasadaz zaman. Uzlah itu lebih baik, uzlah mengasingkan diri tak apolong benram bina orang idza fasadaz zaman, kalau sudah zaman itu rusak. Kesimpulannya seperti itu. Tetapi begini, uzlah itu ada al-uzlatul ijabiyah, al-uzlatul ijabiyah, uzlah yang positif, al-mahmudah. Itu menjauh dari persoalan hidup harian untuk menata kembali, untuk membangun pikiran, untuk menata kembali kehidupan yang akan datang. Nih. Jadi istirahat itu tak apolong ben orang, seperti berkhalwat, misalnya seperti Rasulullah itu berkhalwah, menyepi, khalwat, menyepi. Rasulullah itu menyepi. Jadi yang positif itu al-uzlah al-ijabiyah al-mahmudah itu adalah mengasingkan diri dari banyak orang, menyepi dari banyak orang, gunanya untuk menata kembali kehidupan yang akan datang. Siapa saja itu sudah. Kepala keluarga, ruwet keluarganya. Istrinya, anaknya ruwet. Situasinya naudzubillah min dzalik. Itu menyepi. Menyepi ke kuah pejudan. Di sini, antara kepejudan.
Bertafakur di situ. Bertafakur. Nah, tadi ya al-mahmudah. Ada al-mazmumah as-salabiyah, al-uzlah as-salabiyah, al-mazmumah. Jadi ada dua al-uzlah. Al-uzlah al-ijabiyah, al-uzlah as-salabiyah, al-mazmumah yang jelek. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau al-uzlah al-ijabiyah al-mahmudah itu mengasingkan diri, menyepi untuk membangun, untuk menata kehidupan ke depan. Menghindar dari hiruk pikuk yang sedang terjadi. Nah, kalau al-uzlatus salabiyah yang jelek, al-mazmum al-hurubu anil waqi', menghindari kenyataan. Menghindari kenyataan. Misalnya apa? Kenyataan tandib se. Jadi ini tergantung kepada niatnya. Ada ruwet menghindar, ada ruwet juga menghindar, sama-sama ruwet. Sama menghadapi persoalan rumah tangga, persoalan kelas, persoalan pesantren misalnya, kiai, guru dan sebagainya itu. Persoalannya apa yang terjadi kenyataan. Kalau kenyataannya menghindar dari kenyataan itu kun ontur, tidak mau menyelesaikan persoalan, itu yang as-salabiyah. Tapi kalau yang baik, ontur sekecak, misalnya sekecak ini tentunya relatif ya. Untuk membangun kehidupan ke depan, tidak ada masalah. Nah, karena kalau setiap hari itu terus menghadapi persoalan, menghadapi problem, tak akan selesai problemnya. Kapan mau berpikir? Mau berpikir sebentar, tabrak lagi. Pikir sebentar, tabrak kanan, tabrak kiri, terus. Tuh. Menghadapi musibah misalnya. Musibah ini kan tidak bisa dihindari tentunya. Musibah keluarga tidak bisa dihindari. Musibah sakit, istrinya sakit, anaknya sakit. Ini masih onturin. Ya. Jadi menghadapi kenyataan yang wajib diselesaikan dalam waktu, lari dari kenyataan yang wajib diselesaikan, yaitu yang paling banyak persoalan keluarga. Ini. Jadi intinya uzlah itu kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak boleh, tergantung kepada situasinya. Ya, yang tidak boleh ini al-hurubu anil waqi' awil khawfi minat tawasul ma'al akhirin. Lari dari kenyataan dan takut berkomunikasi dengan orang lain. Itu yang tidak boleh. Yang boleh itu tadi. Kalau ingin menata kembali kehidupan. Itu. Pada saat kita tafakkur, pada saat kita uzlah yang al-mahmudah itu apa yang kita lakukan? Yaitu at-tafakkur. Berpikir fi amrimma lil wusuli ilal haqiqah. Ini. Jadi tujuannya uzlah itu berpikir tentang amrinma. Apa amrinma itu? Urusan apa saja lil wusuli ila al haqiqah. Tujuannya ini. Berpikir bagaimana bisa. Jadi yang dikatakan berpikir at-tafakkur fi amri ma dil wusul ilal haqiqah. Jadi yang dikatakan berpikir itu bukan ngelamun. Kalau melamun ini kan tidak ada apanya, tidak ada tujuannya. Sebab kita ini setiap hari itu harus likulli khutwatin ghayah. Setiap langkah, setiap aktivitas, setiap poin aktivitas ghayah harus punya tujuan. Itu.
Caranya bagaimana? Min aina ja'ah ila aina zahaba. Ila aina zahaba. Dari mana kita datang? Kalian pernah pak pikir nggak ini? Engkau dari dimah? Engkau dari apa? Engkau lahir dari siapa? Engkau dari masyarakat apa? Lingkungan saya seperti apa? Min aina zahaba. Kemana kita akan pergi? Iya, kemana kita akan pergi? Yang ketiga, ma'ilaqatuhuma. Alaqatuhuma. Apa hubungannya antara ja'a dan zahaba itu? 1, 2, 3. Ini harus selalu ditanamkan dalam hati ini 3 itu. Dari mana? Kalau kita jauh, dari mana kita itu? Dibuat dari apa? Kalau kita kembali kepada akidahnya di surat Waqiah itu, gimana itu? Takhluqunahu am nahnul? Ya, gimana itu? Sebelumnya itu nahnu khalaqnakum. Gimana sebelumnya itu? Tumnun. Sembilan kan benar yang ngaji itu. Ya. Jadi kita ini dari apa? Dari tumnun, dari sesuatu yang ditumpahkan. Terus lalu di antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Apa kamu yang membuat itu? Apa kamu yang membuat? Jadi kalau kita berpikir kita dari apa itu, tidak ada artinya kita ini. Sangat hina sekali kita itu. Pas madiga, pas mapaiah ngadepin orang, pas tak are kena ke orang, kamu kita dijadikan dari itu yang tidak berguna itu. Beli pun dijual pun tidak akan laku. Walaupun itu bahan yang keluar dari orang yang sangat pintar sedunia, ada dijual. Itu. Terus kalau kita agak dekat sedikit, siapa orang tua kita? Apa kita siapa? Ibu kita siapa? Jadi kalau misalnya ada orang terkenal sekarang, engki sama aku anak, sampean apa? Masih gak mendiga. Misalnya, engki pan sampean, engki pun sampean. Dari lingkungan, dari ayah dan ibu, dari lingkungannya, sampean dari emak. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, kita melihat dari mana kita itu, dari paling jauh, dari apa bahan kita itu, bahannya manusia apa? Dari yang paling jauh. Dilihat dari kejadiannya, pertama dijadikan dari tanah, yang kedua dijadikan dari air sperma, terus orang bini dijadikan dari apa? Min dila, ya, dari tulang rusuk. Tulang rusuk manusia ini tak pada korang mune bitong sini. Bitong tak pada. Kalau sampean mungkin saya seger ini tak bisa bitong dak. Mun saya bisa bitong, soalnya kurus. Enggak kelendang gini. Ning kelendang. Bisa bitong. Bitong si kiri tak pada ban si kanan banyak ndak. Karena si kiri ini, yang kiri ini apa? Kenapa masih kiri saya kalah? Kebayi sampean yang bini. Mak kiri saya kalah. Orang mas temon orang nyamba baji kan begini yang gendong itu ya. Orang orang bajak ke sini.
Reng 4 sini kan lang. Mungkin tak ada, si banyak pak ke kiri. Kenapa? Supaya nimplek kau pengen bayi itu kah jantung embun. Jadi mon bayi itu nempel ke jantung nyambuknya itu deg deg deduk. Itu irama seperti musik yang sangat indah bagi bayi. Neng maketek gini kan mas nang itu. Kita belaki neng begini. Makai panas songkoen neng maketek gitu ya. Kapi lagi ada kapi. Di sebelah sini. Ditempelkan. Maaf yang 17 ke atas juga di sini, benih di sini. Itu. Nah, kenapa kok rusuk? Rusuk ini bengkok. Ya, sebenarnya sudah tahu. Rusuk ini bengkok. Katanya hadis itu rusuk ini bengkok. Jadi reng bini ini aslinya bengkok. Bengkok, cenderung ke kiri, ya. Cenderung flexing, cenderung selfie. Cenderung make up yang wow, cenderung dan sebagainya. Cenderung sosialita. Tada kompolan membuat kompolan sosialita itu, kompolan di bini itu yang sosialita itu artinya kompolan cungcungan. Dari sandalnya, dari apanya, dari tasnya, dari jilbabnya sebagainya itu. Kelompok sosialita itu. Kelompok sosialita itu memang ngaji, ada pengajiannya itu. Tapi ya itu memperkenalkan dirinya. Tak enggak cak min aina ja'ah. Min aina ji'ta itu tak enggak. Wa ila aina tadhhabi. Kemana engkau mau pergi? Tak ingat. Nah, kalau reng bini ini ipro terlalu kuat, potong. Mun itina bengkok. Berarti mun sampean adik bini, mun torot ke kiri terus biar sampean. Mun kerasen, potong. Sekarang sudah lebih banyak orang bini seminta pasah ke pengeren laki senelak sekarang itu. Itu. Jadi kalau kita menyadari kita itu uzlah, berpikir sampai kepada hakikat, sampai kepada tujuannya. Untuk sekejap karena ruwet misalnya, untuk sekejap berpikir menata gimana ya caranya. Kok suami saya seperti itu, kok istri saya seperti itu, kok anak saya seperti itu. Bukan lari menghindar dan tidak bertanggung jawab, bukan seperti itu. Al-haqiqah itu menyelesaikan persoalan. Al-haqiqah itu yang membawa pahala. Al-wusul al-haqiqah itu sampai kepada sesuatu yang sebenarnya. Saya mencontohkan ya. Hakikahnya makanan itu halal, sehat. Itu hakikahnya makanan. Hakikahnya orang alakoh. Hakikatnya orang alakoh apa? Mendapatkan yang dituju, dan yang dituju itu bisa menghasilkan pahala. Bukan hanya dapat uang, tapi uang itu bisa dibuat perantara untuk pahala. Nah, jadi itu yang dikatakan apa tadi? Yang dikatakan at-tafakkur. At-tafakkur a'malul qalbi fi amrimma lil wusuli ilal haqiqah. At-tafakkur a'malul qalbi, pekerjaan hati pada apapun saja untuk sampai kepada yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu yang dituju. Yang dituju itu adalah apa yang kita harapkan, dan itu bisa memproduksi pahala. Itu yang dikatakan al-haqiqah. Nah, ini salah satu caranya. Ila min aina ja'ah wa ila aina talhabu wa ma'ala, apa hubungannya antara ja'ah dan dhahab itu? Apakah kun sekedar datang? Jadi di antara ja'ah dan talhabu itu, di antara ja'ah dan talhabu itu ada hubungannya. Yang tidak ada hubungannya seperti apa? Misalnya ya, kita dijadikan dari apa? Dari barang yang tidak berguna. Mau kemana? Mau kembali kepada Allah.
Apa hubungannya ini dengan ini? Jangan-jangan kun datang tak ingat ka ila aina tadhabu. Mau ke mana tak ingat. Pas. Tidak tahu kemana kita pergi. Nah, malah dalam sehari-hari kita itu likulli khatwatin ghayah. Setiap langkah kita harus punya tujuan. Bentar kemisan, Ban. Jalan-jalanan. Mungkin jalan-jalanan kan tidak ada apa-apanya itu. Ghayahnya apa? Bentar kemisan itu. Ghayah yang al-haqiqi, al-haqiqah. Tujuan yang sebenarnya. Oh, ngambak reng sepo misalnya. Polan reng sepor lebat dari Kending ke Pakong, kok ngambak kemisan misalnya. Nah, itu ada ghayahnya. Jotojo misalnya. Ama jotojo bat, ngantos duhur. Nah, itu ada ghayahnya. Jotojo enjak keng jotojo lah. Jadi saya ulang seperti itu agar supaya setiap kegiatan, setiap pilihan kita itu membawa manfaat. Artinya tujuan sampai kepada tujuan yang dimaksud. Ini. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi bahwa yang sangat bermanfaat bagi hati itu adalah uzlah. Ketika terjadi problem di hati kita. Ya. Ketika terjadi problem, antur. Misalnya ya, naudzubillah min dzalik, ada persoalan keluarga. Lah kena kun tayadung meloloh. Tinake itu. Birin aku nak make up meloloh. Tinake ya. Makanya di Quran itu kalau ada orang bini problem, nomor setong langkahnya apa? Cak ke polong tendung. Tina pelakok cak becang ban misalnya. Cak ke polong tendung. Diperingati, tanda peringati itu cak ke polong tendung. Biar tahu rasa. Terus setelah itu pokol. Didik artinya itu, didik, kasih pelajaran. Seperti itu. Ini uzlah yang boleh. Uzlah yang tidak boleh itu menghindar dari kenyataan, tidak mau menyelesaikan persoalan. Jadi semua kita punya persoalan, baik kecil ataupun besar. Ada orang yang merasa tidak punya persoalan, walaupun itu merupakan persoalan. Apa persoalan itu? Persoalan itu harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang dikatakan persoalan. Itu yang dikatakan problem. Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Itu yang dikatakan soal. Kalau saya menulis skripsi, mencari itu, bukan cari judul. Mencari persoalan. Persoalan apa? Cari yang berbeda. Harapan saya, misalnya, santri itu taat mengikuti jadwal. Tapi ternyata santri itu huntedung meloloh walaupun jadwal. Itu persoalan. Dan bagaimana caranya menyelesaikan? Itu. Atau kenapa terjadi seperti itu? Itu bisa diselesaikan dengan uzlah itu. Berimbas ontur tina rep karapalah. Jadi cara menyelesaikan persoalan yang bisa membuat hati ini lebih baik adalah dengan cara uzlah. Uzlah yang positif. Uzlah bukan menghindar dari kenyataan, bukan uzlah tidak bertanggung jawab, tapi uzlah untuk menata kehidupan berikutnya dan berpikir agar supaya bagaimana kita dalam uzlah itu, harapan kita seperti apa. Terus sehingga bisa dicapai harapan itu.
Artinya unzila itu menyelesaikan problem, menyelesaikan al-masalah, menyelesaikan al-qadiyah, isu-isu yang tidak baik. Ya. Harapannya sampean sehat, tapi ternyata tidak sehat. Kenapa kok tidak sehat? Bagaimana caranya agar supaya sehat? Nah, itu. Jadi itu intinya at-tafakkur. Saya ulangi lagi, at-tafakkur a'malul qalbi fi amrimma lil wusuli ilal haqiqah. Ya. Baik, sampai di sini wallahu taala a'lam bissawab.